Informasi berikutnya, nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.300 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level yang mencemaskan, mendekati nilai dolar pada krisis moneter 1998. Ya, lantas apakah kita akan menghadapi krisis ekonomi yang baru? Berikut laporannya. Sinyal buruk dari pasar keuangan Indonesia. Kurs rupiah sepanjang Kamis menyentuh angka Rp17.300 per dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, rupiah makin melemah setelah melewati angka psikologis 17.000 dan pada Kamis siang menyentuh angka 17.310. Angka tertinggi yang mendekati angka rupiah yang melemah seperti pada kondisi krisis moneter 1998. Pelemahan rupiah dipicu dari keadaan global yang datang dari perang Iran yang gagal menemui kata sepakat dalam perundingan pekan ini. Tetapi menurut pengamat keuangan, lemahnya rupiah tidak terburu-buru disimpulkan sebagai krisis ekonomi yang baru. 17.300 kan baru disentuh hari ini, Mbak. Kita jangan tergesa-gesa menggeneralisir fenomena satu hari untuk sesuatu yang sifatnya struktural. Kalau misalnya 17.300 ini fenomena sesaat, kemudian nanti mungkin ya kita nggak tahu karena kan nature dari goncangan ini, apalagi yang berasal dari luar ini kan, iya saya bisa katakan saya sebagai ekonom pertama kali lihat ini di dunia ya. Ya ini kan kalau kita bilang gimana ya, misalnya perangnya terjadi dengan tiba-tiba dan berhentinya bisa aja terjadi tiba-tiba. Tetapi pelemahan rupiah ini harus segera disikapi pemerintah karena tidak mungkin Bank Indonesia harus menstabilkan rupiah dengan menggunakan cadangan devisa terus-menerus. Tim ekonomi pemerintah itu harus melihat secara holistik. Jangan parsial ini rupiah aja. Karena ini cuma satu dari berbagai dimensi dan mereka saling terkait. Jadi harus diadres secara serentak. Jadi saya bilang ini berupa bauran. Jadi harus memperhatikan aspek moneter, aspek fiskal ya. Hanya BI suruh jungkir balik ya, tapi bagaimana sisi fiskalnya apa? Kalau memang nanti harus terpaksa katakan ya kita harus realistis dan menelan pil pahit, harga-harga BBM naik dan bukan nggak mungkin listrik, karena kan kita banyak pakai diesel, ya kan? Batu bara, ya jadi begitu itu tentu harus ada kompensasi supaya pertumbuhan ekonomi nggak anjlok terlalu dalam. Dengan memperhatikan keadaan melemahnya rupiah saat ini, pemerintah tampaknya harus menyiapkan langkah yang lebih strategis untuk kembali menstabilkan kekuatan mata uang Garuda. Tim MTech Media melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambar Sari dengan NIM 06031282429050 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada video ini saya akan menganalisis sebuah kasus menggunakan teori ekonomi makro mulai dari kasusnya, penyebabnya, dampaknya, hingga solusi yang dapat dilakukan. Berdasarkan video berita yang telah ditayangkan di awal, kita dapat melihat bahwa kasusnya adalah nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai Rp17.310 per dolar Amerika Serikat. Angka ini cukup mencemaskan karena mendekati kondisi saat krisis moneter tahun 1998. Nilai tukar merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, dalam kasus ini, melemah rupiah berarti kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat. Hal ini sangat penting dalam ekonomi makro karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi suatu negara. Kasus ini juga berkaitan erat dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar serta variabel moneter lainnya seperti suku bunga, kredit, dan nilai tukar, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Artinya, ketika nilai tukar rupiah melemah seperti dalam kasus ini, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peranan penting untuk mengatasinya melalui kebijakan moneter. Penyebab pelemahan rupiah dapat dilihat dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, dari sisi eksternal, pelemahan dipicu oleh ketegangan geopolitik global seperti konflik atau perang Timur Tengah yang menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan. Nah, kondisi ini mendorong investor memindahkan dananya ke aset yang lebih aman seperti dolar Amerika Serikat. Dari sisi internal, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor, terutama pada sektor energi seperti BBM. Nah, ketika nilai tukar melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri. Dalam teori ekonomi makro, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa dampak. Dampak negatifnya antara lain meningkatnya inflasi, meningkatnya beban utang luar negeri, serta menurunnya daya beli masyarakat. Nah, selain itu juga ketidakstabilan nilai tukar juga dapat mengaruhi kepercayaan investor. Namun di sisi lain terdapat juga dampak positifnya, yaitu sektor ekspor dapat menjadi lebih kompetitif karena harga barang Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi kondisi ini? Nah, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar. Nah, dalam model ISLM, kebijakan moneter kontraktif akan menggeser kurva LM ke kiri yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan penurunan jumlah uang beredar. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menarik kembali aliran modal asing agar masuk ke Indonesia sehingga dapat memperkuat nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan moneter saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu melakukan bauran kebijakan dengan kebijakan fiskal seperti pemberian subsidi, bantuan sosial, serta pengendalian harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, selain itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan tidak saling bertentangan. Dalam jangka panjang, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat struktur ekonomi nasional, seperti mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan ekspor, serta memperkuat sektor industri dalam negeri. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp17.310 per dolar Amerika Serikat memang merupakan kondisi yang perlu diwaspadai. Namun, belum tentu menandakan krisis ekonomi seperti tahun 1998. Dengan kebijakan moneter yang tepat, dukungan kebijakan fiskal, serta koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, stabilitas ekonomi tetap dapat terjaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.